Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi adik-adik siswa dan siswi SMA Sulawesi Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru pendamping yang telah membimbing siswa dalam proses belajar. Dari Studio Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dalam program Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Halo adik-adik, selamat pagi, kembali lagi berjumpa dengan kakak. Nah, seperti biasa, hari ini kita akan kembali membahas materi dan juga contoh soal terkait persiapan TKA. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini itu masih lanjutan dari materi sebelumnya. Adapun materinya yakni mengenai sumber daya alam. Nah, adapun subpokok materi yang akan kita bahas hari ini, yang pertama itu ada mengenai klasifikasi berdasarkan sifat pembaharuan, dan yang kedua, klasifikasi berdasarkan asal atau terbentuknya klasifikasi tersebut. Nah, lanjut. Nah, adik-adik, sebelum itu kita lebih dulu harus mengetahui apa itu definisi atau pengertian dari sumber daya alam. Jadi, sumber daya alam itu atau yang biasa disingkat dengan SDA itu merupakan segala potensi material yang terdapat di alam, di mana itu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga untuk menunjang kesejahteraan dari manusia atau makhluk hidup lainnya. Tapi utamanya kita sebagai manusia. Nah, klasifikasi sumber daya alam itu terbagi atas beberapa. Nanti akan kita bahas lebih lanjut mengenai klasifikasi tersebut. Nah, adik-adik, klasifikasi yang pertama itu adalah klasifikasi berdasarkan sifat pembaharuan. Nah, pada klasifikasi ini tuh terbagi dua. Ada yang namanya SDA yang dapat diperbaharui dan juga ada yang namanya SDA yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, adapun karakteristik utama dari SDA yang dapat diperbaharui itu meliputi yang pertama, dapat beregenerasi atau mampu untuk beregenerasi. Dalam artian, sumber daya alam tersebut dapat pulih. Nah, yang kedua, persediaan melimpah. Jadi, sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu kesediaannya di alam atau jumlahnya itu sangat banyak. Lanjut, yakni dapat didaur ulang. Nah, beberapa sumber daya alam itu mampu untuk didaur ulang. Misal melalui daur atau siklus. Contoh darinya itu adalah air atau melalui siklus atau daur hidrologi. Sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Nah, yang keempat, kekal. Dalam artian tidak ada habisnya. Nah, misal sumber daya alam yang kekal itu contohnya adalah cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari ini merupakan suatu sumber daya alam yang kekal atau tidak ada habisnya, dalam artian itu akan selalu ada sepanjang waktu. Selanjutnya di sini ada SDA atau jenis yang dikelola itu dan diperbaharui itu melalui proses-proses berikut. Yang pertama, ada melalui proses reproduksi. Jadi, reproduksi ini merupakan suatu proses makhluk hidup itu untuk berkembang biak. Apa fungsinya organisme tersebut berkembang biak? Fungsinya itu yaitu untuk memperoleh makanan.
dia itu untuk menghasilkan keturunan. Nah, contoh di sini misal reproduksi pada ayam. Nah, adapun organisme di sini atau sumber daya yang mampu untuk melakukan reproduksi itu adalah flora dan fauna atau hewan dan juga tumbuhan. Nah, di sini ada siklus atau daur ulang alami yang meliputi di sini daur biogeokimia yang pada pembahasan sebelumnya sudah dibahas lebih detail mengenai daur karbon, sulfur, fosfor, hidrogen, dan juga nitrogen dan juga air. Nah, di sini ada berikut contoh-contoh dari SDA yang dapat diperbaharui. Contoh pertama ada tumbuhan dan juga hewan, di mana tumbuhan dan hewan ini masuk dalam SDA atau sumber daya alam hayati. Lebih lanjut, ada air. Jadi air itu dapat terjadi ada seterus-menerus itu melalui siklus yang namanya siklus air atau siklus hidrologi. Lanjut, udara dan angin serta matahari merupakan sumber daya alam yang jumlahnya banyak di alam. Dalam artian dia itu kekal dan tidak ada habisnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B, yakni sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, adapun karakteristik utama dari SDA yang tidak dapat diperbaharui itu meliputi yang pertama, tersedia atau persediaannya itu terbatas. Jadi, di alam, sumber daya alam ini tersedia dalam jumlah sedikit. Lanjut, pembentukannya sangat lambat. Jadi, kenapa juga diklasifikasikan menjadi SDA yang tidak dapat diperbaharui? Karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memperoleh SDA tersebut. Bisa sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, makanya kita harus bijak dalam menggunakan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Nah, selanjutnya tidak dapat didaur ulang sepenuhnya. Jadi, beberapa SDA itu kenapa dia dimasukkan ke tidak dapat diperbaharui? Karena susah untuk diperbaharui. Karena juga ketersediaannya itu di alam sedikit. Mengapa sedikit? Karena pembentukannya itu terjadi sangat lambat atau lama. Nah, adapun contoh-contoh dari SDA ini, yang pertama itu ada bahan bakar fosil. Jadi, bahan bakar fosil itu meliputi misalnya minyak bumi, di mana minyak bumi ini digunakan di bahan bakar kendaraan dan juga industri. Terus ada gas alam. Gas alam ini digunakan untuk bahan bakar pembangkit listrik dan juga gas rumah tangga. Dan yang terakhir, contoh dari bahan bakar fosil itu ada batu bara, di mana batu bara ini merupakan batuan sedimen yang dibakar untuk pembangkit listrik dan peleburan besi. Lanjut, di sini ada mineral logam. Nah, adapun yang masuk dalam mineral logam itu misalnya emas dan juga perak. Nah, logam mulia ini untuk dibuat perhiasan dan juga cadangan devisa. Lanjut, ada besi dan tembaga sebagai bahan baku konstruksi, peralatan rumah tangga, dan juga kabel. Dan ada juga timah dan aluminium sebagai bahan bakar untuk kaleng, kemasan, dan juga kerangka logam. Nah, selanjutnya ada mineral non-logam. Misal, intan. Jadi, intan itu digunakan sebagai perhiasan dan juga sebagai alat potong industri. Lebih lanjut, ada belerang sebagai bahan baku industri kimia dan juga farmasi. Nah, sekarang kita sudah masuk ke klasifikasi yang kedua, yakni klasifikasi berdasarkan asalnya. Jadi, klasifikasi berdasarkan asal itu dibagi dua juga. Ada biotik dan juga abiotik atau disebut dengan organik dan juga anorganik. Nah, yang pertama yakni mengenai sumber daya alam anorganik atau disebut juga dengan biotik.
Nah, adapun contoh dari sumber daya alam organik di sini adalah flora, yakni tumbuhan. Terus lebih lanjut, ada fauna ataupun yang meliputi berbagai jenis hewan dan juga ada mikroorganisme. Jadi, flora, fauna dan juga mikroorganisme itu dimasukkan dalam sumber daya alam organik atau sumber daya alam biotik. Karena eh, komponen tersebut itu masuk dalam makhluk hidup atau organisme. Nah, selanjutnya ada klasifikasi sumber daya alam itu, yakni bagian B itu anorganik. Jadi, anorganik ini disebut juga dengan abiotik. Nah, adapun contohnya di sini adalah air, lalu tanah, lebih lanjut ada udara dan iklim, dan juga ada barang tambang. Jadi, semua komponen yang ada di layar ini masuk dalam komponen anorganik atau sumber daya alam anorganik. Disebut juga dengan sumber daya alam abiotik, karena ini merupakan faktor lingkungan yang mendukung kesejahteraan hidup makhluk hidup atau organisme. Nah, adik-adik kita tadi telah membahas mengenai sumber daya alam, yakni klasifikasi dari sumber daya alam itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini kita akan membahas pengantar dari soalnya, kemudian membacakan soalnya, dan kita juga akan memilih opsi yang benar dari soal tersebut atau jawaban yang benar dari soal tersebut. Nah, kakak bacakan ya. Jadi, sebuah kabupaten di Indonesia itu memiliki kawasan hutan yang sangat luas. Selama bertahun-tahun, masyarakat memanfaatkan kayu dari hutan tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan bangunan dan industri mebel. Namun, pemerintah daerah menerapkan program reboisasi dengan mewajibkan penanaman kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Melalui proses tersebut, luas hutan tetap terjaga meskipun pemanfaatan kayu terus berlangsung. Nah, di sini soalnya berdasarkan ilustrasi tersebut, alasan utama hutan diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah, jadi pertanyaannya adalah yang dapat diperbaharui. Alasan utama hutan itu dapat diperbaharui. Nah, kita lihat opsinya ya. Di sini opsi A, hutan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Jadi, nilai ekonomi dari hutan itu tidak mendasari kenapa dia masuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, lebih lanjut, opsi B, hutan hanya terdapat di daerah tertentu. Jadi, persebaran hutan itu tidak mempengaruhi dia masuk SDA yang dapat diperbaharui ataupun tidak. Lebih lanjut, hutan dapat pulih kembali melalui pertumbuhan alami dan juga reboisasi. Di sini terjadi secara alami dan juga melalui kegiatan reboisasi, yakni dengan adanya campur tangan manusia.
Nah, lanjut opsi D. Hutan selalu bertambah luas tanpa campur tangan manusia. Jadi, pertambahan hutan itu tidak selalu otomatis terjadi tanpa campur tangan manusia. Nah, lanjut, opsi E, hutan tidak pernah mengalami kerusakan. Ini kurang tepat ya, karena kadang-kala hutan itu mengalami kerusakan, baik itu karena penebangan liar ataupun juga karena kebakaran hutan. Nah, jadi di sini berdasarkan ilustrasi tersebut, alasan utama hutan diklasifikasikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah opsi bagian C. Hutan dapat pulih kembali melalui pertumbuhan alami dan juga kegiatan reboisasi. Di sini pada kegiatan reboisasi itu diwajibkan untuk menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Jadi opsi C adalah opsi yang menjawab pertanyaan soal nomor 1. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 ya, Dek. Nah, di sini sebuah perusahaan tambang memperoleh izin untuk mengeksplorasi suatu wilayah yang mengandung cadangan emas dan nikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cadangan kedua mineral tersebut terbentuk melalui proses geologi yang berlangsung selama jutaan tahun. Pemerintah kemudian menetapkan aturan eksploitasi yang ketat agar cadangan tersebut tidak cepat habis. Nah, soalnya berdasarkan informasi tersebut, alasan utama emas dan nikel digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah, jadi di sini kita akan cari berdasarkan teksnya itu kenapa emas dan nikel itu digolongkan ke SDA yang tidak dapat diperbaharui. Nah, kita akan bedah satu persatu opsi dari jawaban soal nomor 2. Di sini yang pertama, opsi A. Tidak memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Ini tidak tepat ya. Justru keduanya baik emas dan nikel itu memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Nah, lanjut opsi B. Tidak dapat dimanfaatkan oleh manusia. Emas dan nikel itu jelas dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebutuhannya. Lanjut opsi C. Persebarannya tidak merata. Jadi persebaran dari nikel ataupun emas itu yang tidak merata itu tidak termasuk dalam kenapa dia diklasifikasikan sebagai SDA yang tidak dapat diperbaharui. Lanjut opsi D, proses pembentukannya berlangsung sangat lama dibanding dengan tingkat pemanfaatannya. Nah, telah dijelaskan pada materi sebelumnya bahwa SDA yang tidak dapat diperbaharui itu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan ribuan dan jutaan tahun untuk menghasilkan SDA tersebut. Nah, opsi E berasal dari dalam bumi. Nah, ini juga bukan termasuk pengklasifikasiannya ya, karena SDA yang tidak dapat diperbaharui itu tidak semuanya berasal dari dalam bumi. Nah, jadi di sini berdasarkan bacaan ini
kita telah menemukan jawaban yang tepat untuk menjawab soal nomor 2, di mana di sini soalnya berdasarkan informasi tersebut, alasan utama emas dan nikel digolongkan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah karena proses pembentukannya itu berlangsung sangat lama dibanding dengan tingkat pemanfaatannya. Jadi, opsi D adalah jawaban atau opsi yang menjawab pertanyaan soal nomor 2. Nah, adik-adik kita telah masuk ke contoh soal nomor 3 atau contoh soal terakhir terkait dengan materi SDA. Nah, di sini kakak bacakan ya. Indonesia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, yakni Samudra Hindia dan juga Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia berada di wilayah tropis. Jadi sini kata kuncinya berada di wilayah yang tropis, yakni yang memperoleh sinar matahari itu sepanjang tahun dan memiliki curah hujan yang relatif tinggi. Nah, sudah kakak bacakan bacaannya, sekarang kita masuk ke pertanyaan soalnya. Pertanyaannya, berdasarkan kondisi tersebut, potensi SDA yang paling berkembang adalah. Jadi, kita akan mencari potensi SDA yang paling berkembang berdasarkan dari bacaan di atas. Nah, kita lihat opsi jawabannya. Jadi, di sini ada energi nuklir. Jadi, keberadaan energi nuklir itu tidak dipengaruhi oleh letak atau wilayah tropis. Jadi, ini lebih dipengaruhi oleh geologi. Nah, lanjut, pertambangan minyak bumi. Pertambangan minyak bumi itu dipengaruhi oleh geologi. Letak geologi. Lanjut, opsi emas. Pertambangan emas. Jadi, berdasarkan bacaan tersebut, pertambangan emas itu tidak termasuk. Jadi, pertambangan emas itu tidak termasuk di wilayah tropis. Dia itu lebih lanjut ke opsi D, industri berat. Ini juga tidak termasuk. Nah, kita lihat opsi bagian E. Di sini ada pertanian dan juga perkebunan. Jadi, pertanian dan perkebunan ini keduanya itu dipengaruhi oleh iklim. Di mana iklim tropis itu dapat menunjang pertumbuhan dan juga perkembangan dari sektor baik pertanian maupun perkebunan. Jadi, adapun jawaban yang tepat untuk menjawab soal pertanyaan nomor 3 yakni opsi bagian E, yakni pertanian dan juga perkebunan. Nah, adik-adik, itu saja pemaparan materi dan juga contoh soal terkait materi mengenai sumber daya alam. Lebih spesifik mengenai klasifikasi dari sumber daya alam. Nah, semoga materi tersebut bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.